Coba kamu lihat gabahnya rekan-rekan. Sangat berisi dan berbobot kan? Malainya pun sangat panjang dan penuh bulir, batangnya juga kokoh, anakan produktif dan sangat subur. Apakah rahasianya dan bagaimana cara budidayanya? Yuk, kita bahas. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum rekan tani semua. Selamat datang di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu bisa lebih mudah menemukan video bermanfaat seputar pertanian padi lainnya. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis-jenis varietas padi unggul, cara pemupukan padi, cara memperbanyak anakan padi, cara membuat bulir, padi bernas dan berbobot, sampai pangkal malai, cara mengatasi gulma, cara membuat malai padi keluar serampat, hingga pembahasan mengenai rekomendasi herbisida yang ampuh membasmi gulma, tapi aman untuk tanaman padi. Buat kamu yang belum sempat nonton, nanti bisa menontonnya di channel ini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat padi lebih subur, lebih produktif, anakan lebih banyak, agar nantinya bisa panen lebih banyak dari biasanya. Di balik hasil yang bagus, tentunya ada usaha yang lebih besar, begitu juga dengan tanaman padi kita. Tanaman padi yang subur tentunya terhindar dari hama dan penyakit sehingga mendapatkan hasil panen yang jauh lebih banyak, dan itu sudah pasti tidak bisa didapatkan begitu saja. Ada usaha yang maksimal saat penanaman dan perawatannya, mulai dari pemilihan benih, pemeliharaan, hingga panen. Ada beberapa petani yang saya temui saat mereka tahu ada padi milik orang lain yang lebih bagus daripada padinya. Mereka hanya sekedar berkomentar dan mereka sama sekali tidak ada niatan bertanya, belajar, atau bahkan meniru bagaimana agar padi miliknya bisa bagus juga. Nah, di video kali ini akan saya ungkap 4 rahasia cara membuat padi lebih subur, lebih produktif, anakan lebih banyak, dan terbebas dari serangan hama dan penyakit sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang lebih banyak daripada biasanya. Simak video ini sampai selesai agar kamu mendapatkan informasi yang lengkap. Oh ya rekan tani, jika belum klik like dan subscribe, bisa klik sekarang supaya nantinya kamu bisa lebih rutin mendapatkan video bermanfaat seputar pertanian padi lainnya. Untuk cara yang pertama, agar mendapatkan hasil panen yang melimpah, tanpa menggunakan terlalu banyak pupuk urea yang saat ini semakin langka dan harganya semakin sulit dijangkau petani, kita bisa menyemprotkan menggunakan pupuk MKP pada tanaman padi kita. Pupuk MKP jika diaplikasikan dengan waktu dan dosis yang tepat dapat meningkatkan hasil panen padi kita, baik dari kesuburan padi, kualitas produksi anakan, berat bulir padi, dan jumlah gabah hingga potensi panen. Nah, manfaat pupuk MKP pada tanaman padi antara lain merangsang pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembuahan, mencegah kerontokan bunga dan gabah, memperkuat batang tanaman, serta meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit dan sangat berperan penting dalam pengisian bulir padi atau gabah. Selain itu, penggunaan pupuk MKP juga dapat meningkatkan kualitas atau bobot gabah. Selain itu, penggunaan pupuk MKP juga dapat meningkatkan kualitas atau bobot gabah. Untuk waktu aplikasinya, pupuk MKP dapat diaplikasikan ketika tanaman padi menjelang proses pembungaan, atau lebih tepatnya, saat menjelang bunting, dilakukan setiap 7 hari sekali, sampai tiba masa pengisian bulir. Hentikan penyemprotan pupuk MKP ketika malai padi sudah keluar hingga masa penyerbukan malai sudah selesai karena dapat mengganggu proses penyerbukan padi. Penyemprotan MKP dapat kita lanjutkan lagi ketika masa penyerbukan bunga sudah selesai. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari jika cuaca mendukung. Untuk dosis penggunaan pupuk MKP pada tanaman padi, yaitu 2 hingga 4 gram per liter air. Kalau untuk dosis per tangki,
kurang lebih 2 hingga 4 sendok makan per tangki ukuran 15 hingga 16 liter air. Untuk aplikasi pupuk NPK pada tanaman padi sebaiknya dilakukan ketika padi menjelang proses pembungaan atau bunting, ketika malai padi keluar, sampai masa penyerbukan sudah selesai. Penyemprotan untuk sementara sebaiknya dihentikan agar tidak mengganggu proses penyerbukan. Kemudian, penyemprotan pupuk NPK bisa kita lakukan lagi saat masa penyerbukan dan masa pengisian bulir sudah selesai. Lalu untuk tips yang kedua yaitu penyemprotan hama. Banyak petani yang selalu keliru dalam penyemprotan hama. Di sini yang saya maksud keliru bukanlah merek racun yang digunakan, melainkan waktu penyemprotannya. Ternyata pada tanaman padi, penyemprotan hama harus dilakukan dengan tepat agar produksi hasil panen padi bisa maksimal. Waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan hama pada tanaman padi adalah pada pagi hari hingga jam 9 pagi dan sore hari jam 3 hingga maghrib. Sebaiknya hindari penyemprotan di atas jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore hari, sebab stomata atau mulut daun akan menutup ketika matahari sudah terik atau ketika cuaca sedang panas. Pada rentang waktu tersebut, terjadi proses fotosintesis atau lebih tepatnya proses pembentukan zat makanan, dan pada rentang waktu tersebut, memang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan hama. Nah, pada saat stomata atau mulut daun menutup, daun padi tidak dapat menyerap cairan insektisida dengan baik. Selain itu, di atas jam 9 pagi hingga menjelang sore, sebagian besar hama sudah meninggalkan area persawahan untuk mencari tempat berlindung dari paparan sinar matahari, dan hama baru akan kembali ke persawahan pada sore hari menjelang maghrib. Jadi, jika kita melakukan penyemprotan pada saat siang hari, itu namanya bukan lagi membasmi hama, melainkan hanya mencegah hama saja. Lalu tips yang ketiga, agar hasil panen padi kita meningkat, yaitu pemilihan bibit yang berkualitas. Bibit sebaiknya dipindah tanam setelah berumur 14 hari hingga 20 hari setelah semai. Umur bibit padi tidak boleh lebih dari 40 hari, karena semakin muda umur bibit saat pindah tanam, maka tingkat stres pada bibit semakin kecil, dan itu adalah penentu seberapa banyak jumlah anakan padi produktif yang bisa dihasilkan nantinya. Dan untuk tips yang keempat yaitu pengairan secara bertahap atau berselang. Ada banyak sekali manfaat dari teknik pengairan ini, antara lain memberikan kesempatan pada akar agar tumbuh bagus, mencegah keracunan zat BC pada tanah yang baru digunakan, mencegah penimbunan asam organik dan gas hidrogen sulfida, mengaktifkan jasa trenik, mengurangi potensi tanaman padi rebel akibat sukulen, mengurangi jumlah anakan tidak produktif, membuat gabar dan waktu panen jadi seragam, memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah, hingga mempermudah pengendalian hama. Cara pengairannya, yaitu saat tanaman padi berumur 3 hari setelah tanam. Petakan sawah dialiri air dengan tinggi kurang lebih 5 cm, dan 2 hari setelahnya, tidak perlu diberi air lagi. Nanti sawah baru diberi air lagi sampai tergenang saat umur padi 5 hingga 7 hari setelah tanam. Cara tersebut terus dilakukan sampai fase anakan padi maksimal. Pada fase pembentukan malai hingga pengisian bulir atau biji, sawah perlu terus digenangi air. Namun, 10 atau 15 hari sebelum panen, sawah perlu dikeringkan. Nah, itulah beberapa cara untuk meningkatkan hasil panen pada tanaman padi kita. Semoga bermanfaat dan semoga panen kalian melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suwarno. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.